ulangi Bapak. Dengan suara terbata-bata, beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepadamu, Al-Quran dan Sunnahku. Juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai sunnah dan keturunanku, maka dia telah mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pandangan yang tenang terhadap mata para sahabat-sahabatnya. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anha menahan helak nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anha menghela nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu anhu pun menundukkan pandangannya dengan penuh dalam, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar terdengar seorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah aku, ayahku sedang demam. lantas Fatimah kembalikan badan dan menutup pintu. Rasulullah mendengar jawaban Fatimah, seraya beliau bertanya, siapakah yang datang itu, wahai putriku? Fatimah pun menjawab, Tidak tahu, wahai ayah. Tak pernah aku lihat suamiku sebelumnya. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, ketahuilah wahai putriku,
ayahnya. Karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Jibril dan Israil datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah berkata dengan penuh kemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu. Wahai kekasihku. namun Jibril kalimatnya tidak membuat tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata Rasulullah penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah? kemudian Rasul pun berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab, Jangan khawatir, ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, kuharapkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. detik-detik wafatnya Rasulullah semakin mendekat. Tibalah saatnya malaikat Israil menjalankan tugasnya. Perlahan roh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah berlimpah. Urat-urat leher beliau menegang pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengadu merasakan sakit itu. Dan Rasulullah berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan begitu. Fatimah pun memejamkan matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah
Palingkan wajahmu dariku, wahai Jibril. Lantas Jibril pun menjawab, Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah dijemput ajalnya ya Rasulullah? saat kemudian terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membekik dengan sakit yang tak tertahan lagi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini ya Rabb. Timpakan seluruh siksaan maut ini kepadaku atas umatku ya Rabb. Jangan pada umatku ya Allah. Rasul memperjuangkan cinta. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Menekan seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar, seakan membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anha mendekatkan telinganya kepada bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan, Ushikum sholat, ushikum sholat, wa ma malakat aimanikum. Peliharalah sholat, peliharalah sholat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjaga sholat dan memelihara orang-orang lemah di sekitar kalian. Terdengar tangisan para sahabat yang bersaut-sautan di luar rumah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha menutup wajahnya dengan tangannya. Dan Ali pun kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Ummati, ummati, ummati. Bagaimana keadaan umatku? Dalam lemah, Rasul pun masih mengingat kita umatnya. Rasulullah masih berkata, ummati, 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 kaifa ummati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kita umatnya. Berarti kehidupan insan yang sangat mulia di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut nama kita umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya. Beliau mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita umatnya tidak pernah bertemu dengan beliau. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apa yang sudah kita perbuat untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita berikan yang terbaik untuk beliau? Renungkanlah. Adakah perbuatan kita yang mengkhianati perjuangan beliau? Mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita berselawat, kita berharap mendapat naungan beliau di akhirat kelak. Amin. Allahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana sapi ini? Apa ini pun? Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli